kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ketua kelas tolong pimpin doa dulu ya. Baiklah teman-teman, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Rizky. Rizky apa izin? Ya. Cuma Rizky ya? Baik. Hari ini kita belajar apa? KKA, ya, coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tadi sudah doa, sudah ibu absen. Nah sekarang ya ada yang namanya nih, sebelum kita belajar ada namanya kesepakatan belajar. Ini ya, yang kemarin kita sudah diskusikan 1 sampai 6. Ya. Tuh, coba kalian amati lagi. Ada yang mau ditambah? Kita patuhi bersama ya selama pembelajaran berlangsung. Sepakat? Nah, ibu mau menambahkan bagaimana dengan belajar dengan senang, dengan bahagia. Jadi anak-anak itu tidak tegang. Ya? Bagaimana? Kita tambahin sama-sama ya. Belajar dengan bahagia atau senang. Oke. Baik, itu kesepakatan belajar. Nah, pada hari ini ya, kalau kemarin kan sudah kita belajar tentang konsep apa itu coding ya, apa itu AI ya, contohnya dalam sehari-hari ya. Nah, sekarang ibu nanya dulu ya. Kalau meta kemarin, meta AI itu contoh dari apa? Chatbot. Pintar. Kalau kelompok sini, meta AI termasuk? Iya, chatbot. Kalau chat GPT apa? Iya, contoh dari chatbot selain meta AI ya. Jadi ada 2 ya yang biasa kita pakai, anak-anak pakai, terutama yang kita kemarin diskusikan ya. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang konsep dan ya, konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Nah sekarang ya, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, nih ya ada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan belajarnya siswa mampu menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Ya, nah itu. Ya. Tapi sebelum itu, biar kita lebih semangat lagi ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, konsentrasi ya. Nah, sekarang ibu mau afirmasi dulu ya. Afirmasi biar kamu tambah semangat ya. Afirmasinya berupa kalian itu bangga dengan kalian sendiri ya. Diingetin, cerdas, hebat, semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Ya, begini caranya. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Yuk sama-sama. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia.
cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Nah, lagi ya. Jadi kalian nanti mampu menghubungkan bagaimana berpikir komputasional, menghubungkannya dengan data. Ya, mau tahu selanjutnya? Mau ya, yuk kita lanjut. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir menggunakan Ya, satu-satu ya. Yang pertama itu memecahkan masalah seperti seorang ilmuwan. Siapa yang tahu ilmuwan itu apa? Ilmuwan. Siapa yang tahu tentang ilmuwan? Angkat tangannya. Ilmuwan. Siapa yang tahu tentang ilmuwan? Ilmuwan itu orang yang bagaimana? Ya, Eko? Mereka betul, cerdas. Apa lagi? Jenius, benar, hebat. Apa lagi? Ya, Eko? Hah? Apa? Cerdas, jenius, peneliti. Betul sekali ya. Seperti itu ya. Nah, terus yang kedua bukan hanya teori, tapi memahami masalah secara logis. Terus lagi penting di era digital. Maksudnya digital apa nak? Iya ya, digital itu semuanya serba. Iya, betul sekali, internet, digital ya. Nah, jadi anak-anak itu kita belanja saja digital kan? Tinggal pesen, nanti tahu-tahu di rumah sudah ada yang antar. Siapa yang sering pakai paket? Nah, ya belanja online ya. Nah, itu era digital, semuanya pakai HP ya. Jadi tidak perlu lagi itu repot-repot ke pasar, milih barang, kita tinggal lihat gambarnya ya. Ya, pilih ukuran, pilih warna, desainnya ya. Sudah lebih mudah sekali. Sampai sini paham? Paham ya? Kita lanjut ya. Iya, Bang. Nah, kemudian mengapa pengelolaan data itu penting? Iya, data itu ada di mana-mana. Nah, sekarang ibu nanya, kalian masuk SMP 3 di Jambi ini pakai data apa? Ada yang dikumpul nggak? Data di apa yang dikumpul? Syaratnya satu. KTP orang tua. KTP orang tua. Keluarga. Ya. Nah, itu data kalian ya. Dilihat namanya siapa, orang tuanya siapa, alamat tinggalnya di mana. Nah, itu ya. Nah, itu lain. Iya, tanggal lahir, pekerjaan. Nah, itu ini apa data atas ya. Nah, berpikir komputasional membantu kita mengatur, menemukan dan menggunakan data dengan baik. Jadi kita berpikir secara laptop, smart HP, ya, komputer. Tapi kita yang memerintahkannya, menemukan dan menggunakan data dengan baik. Jadi kita berpikir secara laptop, smart HP, ya, komputer. Tapi kita yang memerintahkannya, ya, berhubungan dengan data tadi. Oke ya. Yuk. Nah, sekarang ada 4 pilar berpikir komputasional. Berpikir komputasional tadi apa? Cerdas. Berpikir dengan iya, komputer. Kita menggunakan komputer, smart HP ya. Jadi kita mengendalikannya, memerintahkannya ya. Itu ya. Nah, 4 pilar berpikir komputasional. 1. Silakan anak-anak catat. 4 pilar berpikir komputasional. Silakan. Ayo. Ya. Ya, 1 dekomposisi ya.
Ya. Kelihatan dari belakang? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya? Empat pilar berpikir komputasional. Baik, sudah dicatat ya tadi ya? Ya. Empat pilar berpikir komputasional. Sekarang level 1, level 2, level 3, level 4, level 3 2 kali. Nah, kacau. Level 4. Sekali lagi level 4. Oke, nah sekarang ibu mau jelasin ya. Empat pilar berpikir komputasional. Jadi kita mengarahkan komputer itu untuk berpikir komputasional. Kitanya berpikir secara komputer itu ya, atau pertama ada dekomposisi. Ada yang tahu dekomposisi apa? Nah, sekarang kita jelasin ya. Dekomposisi, misal kalian pergi ke perpustakaan, ya. Nah, sekarang bagaimana memecah masalah besar itu? Itu Bu, cari kategori. Iya, kalau di situ kita ke perpustakaan ya, coba perhatikan sebentar. Kita ke perpustakaan, kemudian kita cari ya, misalnya pengen cari buku cerita, ya, kita pengen cari buku cerita, jadi kita gerak ke buku cerita, pergilah ke sana, cuman kita lihat lagi mengarahnya sampai kita nemu yang kita cari. Itu namanya dekomposisi. Kita ke perpustakaan, kemudian kita cari raknya, kita cari buku yang sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, pengenalan pola. Tahu nilai rapor? Tahu ya. Nah, misal nih pengenalan pola. Misalnya di bahasa Indonesia nilainya 80, ya 80. Kemudian kok di matematika cuma 78, ya. Kemudian bahasa Inggrisnya 79. Nah itu kamu lihat ya, polanya seperti itu. Misalnya polanya, aku hebat di pelajaran bahasa Indonesia 80, ya kan? Di matematika cuma 78, agak kurang, ya. Di pelajaran bahasa Inggris 79, nah berarti saya hebatnya di pelajaran B, Indo bahasa Indonesia. Polanya nah ya, oh kamu tahu. Nah, misalnya seperti kalian yang datang ke sekolahan. Oh, hari ini aku lebih cepat hari ini. Kemarin aku terlambat karena kesiangan. Nah itu pola ya Nak ya. Polanya seperti itu. Ada yang kawan kamu ini kalau misalnya lagi sedih kelihatan benar ya. Kalau misalnya lagi gembira kelihatan ya. Nah itu polanya. Ya, pengenalan pola. Ada yang kalau nyisir kanan terus. Itu pola. Ada yang agak-agak tengah dibelah dua. Ada yang pakai minyak rambut ya, itu pola. Ya, paham? Nah, kemudian abstraksi. Nah, pernah lihat kita Google Map? Nah, pada saat Google Map itu yang kamu lihat apa? Itu lokasi. Langsung ke lokasi kan? Tidak lihat yang misalnya ada mobil lalu lintas di situ, itu ya, mobilnya lewat ke sana, nah ya. Jadi kita fokus ke arahnya, ya, itu. Kemudian algoritma, membuat langkah-langkah solusi, merancang serangkaian instruksi. Nah, kamu selain
jelasin. Algoritma itu langkah-langkah. Misalnya kita mau bikin kopi. Pertama apa dulu? Itu dipanaskan. Nah, airnya kita siapkan, gelanya kita siapkan, kemudian masukkan kopinya, gulanya seberapa, ada yang pengen manis, ada yang pengen manis, seperti itu ya. Langkah-langkahnya, seperti juga kalian, misalnya mau menghubungi teman, mau WA, ya. Kalau kamu mau ngechat teman, apa yang pertama kamu lakukan? Cari nama. Iya, cari namanya, kemudian sudah itu. Ya, diketik, habis diketik, dikirim sampailah ke teman yang di. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Sekarang apa itu data? Data itu informasi. Apa suara. Nah, ya. Jadi data itu ada angka, ada huruf. Ya, ada angka, ada huruf. Ada angka, ada huruf. Jadi kalian tinggal melihatnya saja. Ini macam-macam data, ya. Ada usia, nilai, harga, ya, tanggal lahir, ya. Itu ya. Apalagi contoh data? Ada yang tahu? Apalagi contoh data? Nama. Selain itu apa? Ya, apalagi? Yang kamu data kalian yang masuk SMP 3 dijauhi apa? Apalagi? Data riwayat hidup. Apalagi? Kalau tempat tinggal apa namanya? Tempat tinggal. Alamat. Ya. Nah, itu ya. Ya, bagus. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana keempat pilar. Apa tadi keempat pilar? 1 dekor. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga yang keempat algoritma. Dibuka dulu ya. Ibu ulang. Apa 4 pilar? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat algoritma. Yang tadi kita bikin kopi apa namanya? Langkah-langkah kopi. Ya, algoritma ya. Nih. Contoh, mengatur data teman sekelas untuk acara ulang tahun. Nah, dekomposisinya bagaimana? Teman-teman, kalau pengen tahu data kalau yang ulang tahun, berarti kita tahu namanya siapa, tanggal lahir, tahu ya, tanggal lahirnya, ya, itu. Kemudian pengenalan pola, ada tidak yang sama, ada tidak yang sama di ulang tahunnya, itu ya. Kemudian abstraksi, nah, ya, ini ya. Kemudian algoritma, kumpulkan data teman, kelompokkan, hitung, ya, buat daftar pertanyaan. Nah, semuanya itu pengelolaan data itu bisa kita lakukan secara manual. Manual itu apa? Manual. Iya, nggak usah pakai HP ya, nggak usah pakai komputer, tapi kita catat saja, ya. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Nih, sekarang silakan kalian diskusikan berkelompok ya. Ini kelompok 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. 1, 2, 3. Kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Kelompok 5. 1, 2, 3, 4. Kelompok 6. Nah, ini ya. Kalau sudah duduk berkelompok, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nih, tugas kalian berkelompok. Nih, kalian punya daftar koleksi mainan. Untuk yang laki-laki mobil-mobilan, untuk yang perempuan boneka. Ya. Sekarang koleksi mainan itu, halo. Nah, ya, kasihkan dulu ya. Jadi
kalian tulis bagaimana dekomposisinya. Dari mainan itu, dekomposisi tadi apa? Dekomposisi. Kalau dekomposisi tadi kan kamu pergi ke perpustakaan, kemudian cari rak yang buku. Kalian mau mencari buku ya kalian cari dulu raknya. Bukunya apa? Ya bukunya tentangan apa? Nah sekarang kalau mainan apa dekomposisinya? Apa dekomposisinya kalau mainan? Mainan yang boneka ya? Jenis Apa? Apa? Boneka apa misalnya? Apa boneka hewan ya? Atau boneka apa ada boneka apa saja? Boneka hewan, boneka apa lagi? Hah? Ya itu hewan. Kemudian ada boneka hewan. Ya. Boneka apa lagi? Jenis-jenis boneka. Ada yang bentuknya seperti manusia ya? Jadi boneka hewan ada yang beruang ya bonekanya, ada yang ayam, ada yang bebek, ada yang kelinci. Nah itu kalau mainan mobil-mobilan apa? Apa posisinya? Mobil apa lagi? Ya. Mainan yuk. Ya, satu saja. Dekomposisi mainan. Kemudian polanya bagaimana ya? Apakah mobilan yang besar semua atau ada yang kecil, bonekanya ada yang besar, ada yang kecil? Baik, sudah selesai ya diskusinya? Siapa yang sudah selesai kalau mana? Oke, yang ini belum ya? Oh belum. Kelas kelompok ini. Oke, oleh. Sekarang silakan kelompok 1 sebutkan. Silakan ke depan. Boleh ke depan. Mulai perhatikan ya. Kenalan dulu. Kami dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berpikir komputasional adalah
Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, yang terakhir, algoritma. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar KKN ini? Nah, apa yang didapat? Coba kamu di sini. Apa yang didapat? Tadi satu apa? 4 pilar. Apa yang didapat? Dekomposisi. Yang kedua, algoritma. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, pengenalan. Oke ya, jangan lupa PR-nya ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ayo. Ya, untuk penilaian ya. Nanti Ibu cek penilaian kalian untuk kelompok ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf ya. Habis ini silakan kalian kerjakan yang Ibu. Ini ya, kumpulkan PR-nya minggu depan untuk latihan ini. Paham?